perkenalkan nama saya Junior Baco dengan NPM 073824110558. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dasar-dasar pengolahan bahan galian. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang pengolahan bahan galian. Di sini, bahan galian merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan industri, baik sebagai bahan baku energi, konstruksi, maupun bahan baku industri logam dan non-logam. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia, kegiatan penambangan bahan galian juga terus berkembang. Namun, bahan galian yang diperoleh langsung dari tambang umumnya masih bercampur dengan mineral pengotor dan memiliki kadar mineral berharga yang relatif rendah sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, pasti teman-teman bertanya, apa sih pengolahan bahan galian itu? Oke, di sini pengolahan bahan galian merupakan serangkaian proses fisik dan mekanis yang bertujuan untuk memisahkan mineral berharga dari pengotornya yang terdapat di dalam biji. Proses ini dilakukan tanpa mengubah sifat kimia mineral, melainkan memanfaatkan perbedaan sifat fisik seperti ukuran, berat jenis, dan sifat permukaan. Tahapan ini menjadi penghubung antara kegiatan penambangan dan proses metalurgi. Selanjutnya, kalian juga pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan dari pengolahan bahan galian itu? Di sini, tujuan utama pengolahan bahan galian adalah untuk meningkatkan kadar mineral berharga sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selain itu, proses ini bertujuan mengurangi jumlah material pengotor agar biaya transportasi dan pengolahan lanjutan menjadi lebih efisien. Dengan pengolahan yang baik, biji berkadar rendah dapat diubah menjadi konsentrat yang layak diproses lebih lanjut. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu karakteristik bahan galian. Karakteristik bahan galian sangat berpengaruh terhadap metode pengolahan yang digunakan. Ukuran butir menentukan jenis alat permukaan dan pengurusan, sedangkan perbedaan berat jenis dimanfaatkan pada konsentrasi gravitasi. Sifat magnetik dan listrik digunakan dalam pemisahan magnetik dan listrik, sementara sifat permukaan mineral menjadi dasar proses flotasi. Kekerasan dan kerapuhan juga mempengaruhi efisiensi pengecilan ukuran. Masuk ke alur umum pengolahan bahan galian. Secara umum, pengolahan bahan galian terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap awal adalah communication yang meliputi permukaan dan penggerusan untuk memperkecil ukuran biji. Selanjutnya dilakukan sizing untuk mengelompokkan material berdasarkan ukuran. Tahap konsentrasi bertujuan memisahkan mineral berharga dari gangway. Kemudian diikuti proses dewatering untuk mengurangi kadar air dan diakhiri dengan pengelolaan tiling. Oke, kita masuk ke tahapan pengolahan, yang dimana ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu permukaan atau crusher, yang dimana permukaan merupakan tahap awal pengecilan ukuran biji hasil penambangan. Tujuan utama permukaan adalah mengubah bongkah batuan besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah ditangani dan siap untuk proses penggerusan. Nah, proses ini biasanya menggunakan alat seperti jaw crusher, giratory crusher dan cone crusher dengan hasil ukuran masih relatif kasar. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu penggerusan atau grinding. Jadi, penggerusan bertujuan memperhalus ukuran biji hingga mineral berharga terhempas dari mineral pengotor. Proses ini dilakukan menggunakan alat seperti ball mill, rod mill dengan batuan media gerus berupa bola atau batang baja. Hasil dari penggerusan adalah material berukuran sangat halus yang siap dipisahkan pada tahap konsentrasi. Masuk ke poin ketiga, yaitu pengayakan atau screening. Nah, pengayakan adalah proses pemisahan material berdasarkan ukuran butir menggunakan ayakan atau screen. Jadi, material yang berukuran lebih besar dari bukaan ayakan akan tertahan dan biasanya dikembalikan ke proses permukaan atau penggerusan. Nah, proses ini berfungsi untuk mengontrol ukuran material agar sesuai dengan kebutuhan tahapan berikutnya.
Masuk ke poin keempat yaitu klasifikasi. Jadi, klasifikasi merupakan proses pemisahan partikel halus dan kasar berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam media fluida, umumnya yaitu air. Nah, partikel yang lebih berat dan kasar akan mengendap lebih cepat, sedangkan partikel halus terbawa aliran. Jadi, alat yang umum digunakan pada proses ini adalah spiral classifier dan hydrocyclone. Poin kelima yaitu konsentrasi atau pemisahan mineral. Jadi, konsentrasi adalah tahap terpenting dalam pengolahan bahan galian, karena pada tahap ini mineral berharga benar-benar dipisahkan dari ganggue. Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan sifat fisik seperti berat jenis pada konsentrasi gravitasi, sifat magnetik pada konsentrasi magnetik, sifat listrik pada konsentrasi listrik, dan sifat permukaan pada proses flotasi. Poin ke-6 yaitu dewatering. Dewatering merupakan proses pengurangan kadar air dari hasil konsentrasi. Nah, tahapan ini meliputi dari pengentalan, filtrasi, dan pengiringan. Proses dewatering bertujuan agar konsentrat lebih mudah ditangani, disimpan, dan diangkut, serta mengurangi kehilangan mineral akibat terbawa air. Masuk ke poin terakhir yaitu tailing. Tailing adalah material sisa hasil pengolahan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Meskipun demikian, tailing harus dikelola dengan baik karena dapat berdampak terhadap lingkungan. Jadi, pengelolaan tailing biasanya dilakukan dengan penimbunan di tailing dam, serta diikuti kegiatan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara berskala. Masuk ke kesimpulannya. Jadi, pengolahan bahan galian merupakan tahapan penting dalam industri pertambangan yang bertujuan meningkatkan nilai biji melalui pemisahan mineral berharga dari pemotornya. Proses ini memanfaatkan perbedaan sifat fisik mineral dan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Keberhasilan pengolahan sangat menentukan efisiensi dan keberlanjutan kegiatan pertambangan. So guys, jadi itu saja hasil presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anton lari maraton.